Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kepada Pak Haji Yun. Semoga Allah berikan keberkahan kepada rezeki keluarga dan usianya. Di tengah usia yang luar biasa, semakin senior semakin bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Nurul Jannah yang dimuliakan Allah Ta'ala, baik yang di rumah melalui media Zoom maupun Bapak Ibu yang hadir di masjid yang kita cintai. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan sesi kedua ya, tentang fikih mawaris. Sebenarnya Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan itu adalah materi ketika saya siaran di MTFM terkait fikih mawaris. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lebih tahu mendalam fikih mawaris, itu saya siaran tiap Jumat pekan keempat ya, dalam program Inspirasi Malam. Itu tentang fikih mawaris. Dan itu saya sudah berapa lama ya? Mungkin sudah 8 kali pertemuan ya. Jadi ini sesi kedua ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat sesi pertama apa yang kita bahas? Emot keneh itu, emot itu Bapak Ibu. Sesi pertama itu waktu Bapak Haji lagi keluar kota ya Pak Haji ya, dan Pak Haji memantau, itu luar biasa ya. Itu kita berbicara tentang beberapa yang perlu diluruskan terkait dengan pemahaman pembagian harta pusaka. Karena ada di antara saudara-saudara kita Bapak Ibu, kadang-kadang sholatnya bagus ya, sholatnya itu rajin, tahajudnya tidak terlewat, subuhnya berjamaah, duhanya juga demikian, kajiannya dia nggak pernah bolong. Pas terkait dengan waris jeblak, gitu Pak. Pas mainan waris mah jadi ngagibek dah. Wah bahaya kayak gitu ya. Sedangkan jadi sholatnya bagus, kemudian saum ibadah makhluk yang baiknya bagus. Nah mainan waris jadi ngagibek ya Pak Haji. Nah itu ya. Karena itu adalah ujian keimanan terkait waris. Terutama kenapa laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Padahal yang paling riweuh kemana? Anak laki-laki, anak perempuan? Si ikhlas aja buat bapak yang di baratem gitu ya. Perempuan kebanyakannya, betul ya ibu-ibu ya? Si ikhlas bu di surga gitu ya. Yang laki mah itu udah riweuh nuju di damel. Emang perempuan nganggur gitu. Kalau perempuan mah harus ngurus suaminya ya, ngurus anaknya. Tapi mungkin itu Allah berikan ya. Ada kurang lebih 10 kekeliruan ya. Nah saya tidak akan membahas terkait dengan definisi mawaris ya Bapak Ibu, karena itu sudah pernah disampaikan beberapa bulan lalu ya Pak Haji ya. Pematerinya apa yang menyusun bukunya. Sekarang kita coba fikih mawaris sekarang, kasus-kasus ketika Bapak Ibu berhadapan dengan waris ya. Ini Bapak Ibu siap. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah membagikan harta waris sesuai dengan syariat. Ini ya Bapak Ibu dalilnya ya. Rasul pernah bersabda, "Aqsimul faraidha baina ahliha ala kitabillah." Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut kitab Allah. Ya.
Dan itu harus Bapak Ibu yakini dan imani seluruhnya, kafatan, ya, bahwa hukum pembagian waris itu sama wajibnya seperti hukum melaksanakan ibadah sholat. Hukum pembagian harta pusaka menurut syariat itu sama wajibnya seperti ibu-ibu menutup aurat. Hukum pembagian harta pusaka itu harus dengan sesuai syariat, sama wajibnya seperti bapak ibu menafkahi anak istri keluarga, ya. Jadi bapak menafkahi. Jadi jangan sampai sholatnya bagus, kajiannya tidak pernah bolong, mayunan pembagian harta waris ngagibag. Wah, emang musibah itu, berarti amanat itu mah itu ya. Ya Bapak Ibu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Dari 2017 berarti sudah saya 7 tahun membantu jamaah kami yang terkait dengan perkawis harta waris, ya. Nah, ketika deadlock Bapak Ibu, cik Bapak Ibu, harta waris yang pertama kebagi sama siapa? Ahli warisnya kan? Mungkin anaknya, mungkin istrinya, atau kalau istrinya wafat suaminya, orang tuanya. Ketika deadlock masuk ke ranah hukum, jadi namahan yang nerima warisan saja. Pengacara. Jadi pengacara menang harta waris. Kenapa? Kalau deadlock gitu ya. Nah, usahakan kita mah dibagi waris sesuai dengan syariat. Kenapa saya suka ngulang-ngulang, ya? Satu, supaya mendapatkan barokah bagi ahli waris yang menerimanya. Buat waris almarhumah yang meninggal, baik itu orang tua kita, saudara kita, mereka mendapatkan jariah pahala karena kesolehan anak dan keluarganya, ya Pak ya. Bahkan ancamannya sangat tegas. Waman yata'adda hududallah, barang siapa yang melewati batas hukum Allah, maka Allah ancam dengan neraka. Nauzubillah, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai seperti yang tadi saya ceritakan, ibadahnya bagus tapi ketika berhadapan dengan waris ngagibeg. Naonnya ngagibeg bahasa Indonesia? Ngagoyah asa teu kitu ngagoyah. Ngagibeg gitu ya. Jadi berbeda. Oke, Bapak Ibu. Kita mulai. Nah, Bapak Ibu, yang pertama ya kita luruskan dari permasalahan-permasalahan yang kemarin saya sampaikan. Islam itu mengakui kepemilikan harta pribadi suami istri. Jadi dalam Islam, Bapak Ibu, harta seorang suami, harta seorang istri, Islam mengakui. Sehingga saya suka mengulang-ulang. Bapak Ibu kalau menikah itu yang melebur, yang mencair itu pernikahannya dengan hartanya atau pernikahannya hanya hartanya tidak. Kalau Pak Ustadz Imron nikah sedang ibu, yang melebur itu kan apanya? Pernikahannya dengan hartanya atau pernikahannya hanya hartanya enggak? Ya hartanya masing-masing kan gitu. Dalam Islam yang melebur teh pernikahannya yang pokok, harta nama tidak secara otomatis, gitu ya. Jadi masuk pernikahan teh ketika Pak Ustadz Imron nikah dengan istrinya, maka Pak Ustadz Imron itu dengan ayah ibu mertua teh statusnya sudah bukan lagi orang lain tapi seperti ayah dan ibu sendiri. Dengan adik kakaknya dari istri kita itu statusnya adalah seperti adik kakak kita sendiri, sehingga tidak boleh dinikahi.
Bahkan dosa kepada mertua itu statusnya sama seperti dosa kepada orang tua kita sendiri, gitu ya. Tapi kalau harta mah nggak otomatis, Pak. Sehingga Islam itu mengakui kepemilikan harta pribadi suami istri. Apa dalilnya kan gitu nanya? Nah, dalilnya ini. Surat An-Nisa ayat 32 yang saya blot warna kuning. Tinggal apa? Tinggalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinisa'i nasibum mimma iktasabna. Dan janganlah engkau tatamannau iri, ya, terhadap karunia yang Allah lebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain. Jadi kita tidak boleh merasa iri hati, merasa dengki ketika saudara kita diberikan kelebihan rezeki dibanding diri kita. Ini larangan, Pak, Bu. Ini larangan. Fi'il nahi wala tatamannau. Jangan kalian iri hati ma faddalallah terhadap apa-apa yang Allah lebihkan karunia ba'dakum ala ba'din, sebagian satu dan sebagian. Jadi kalau di antara keluarga kita, saudara kita ada yang berlebih hartanya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kurang, kita tidak boleh sampai itu lanjut saya, nggak boleh. Karena setiap orang terlahir sudah dengan rezekinya, ya. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki dia mendapatkan apa yang dia ikhtiarkan dari usahanya. Walinisai nasibum mimma iktasabna. Dan dari perempuan juga dia mendapatkan apa yang dihasilkan dari usahanya. Iktasab teh kasab. Adik kasab bahasa Sundanya itu artinya apa, Pak? Pekerjaan ya. Ya, kasab dan di bahasa orang naon pangkasaban gitu kan, pancabakan nyabakan naon pangkasaban sab kasab naon pancabakan teh pegangan sehari-hari apa gitu ya. Itu menggunakan bahasa Arab makni maktasabu, kasab itu kasab ya. Nah, terjemahnya ya ini Bapak Ibu. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah, sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan harta mah tidak otomatis melebur, ya. Nanti ada harta yang dimiliki sebelum pernikahan dan ada harta yang dimiliki setelah pernikahan. Cik Bapak Ibu, kalau yang melebur itu harta yang mana? Yang sebelum pernikahan atau yang setelah pernikahan? Setelah pernikahan. Namanya sirkatul abdan, ya. Nah, harta bersama atau sirkatul abdan. Ini saya kutip dalam KHI. Mana KHI? Bapak Ibu, ini KHI, buku KHI ya. Saya lihat ini. Nah, buku KHI itu seperti ini. Jadi kalau dalam pengadilan agama itu panduannya itu buku KHI. Kompilasi hukum Islam di Indonesia. Nih. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Gitu ya. Nanti ini definisi harta bersama. Sehingga di dalam KHI dalam pasal 96 ayat 1, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta
bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Jadi dalam KHI Bapak Ibu dalam dunia, kalau seseorang meninggal kemudian harta yang dimiliki setelah pernikahan, maka 50% itu dimiliki oleh pasangan yang masih hidup, 50% lagi dimiliki oleh pasangan yang sudah meninggal. Dalam KHI seperti itu. Tapi kalau dalam syariat murni nggak seperti itu, Pak. Jadi KHI itu ada yang pure syariat murni, ada yang hasil istihad. Di antara golongan ini. Kalau dalam syariat murni mah, Pak, bercermin ke dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 tadi, bahwa harta bersama itu dilihat dari saham. Bisa jadi kalau seandainya suami istri kedua-duanya bekerja, itu kita terima 50%, 50%. Gitu ya. Tapi kalau misalnya istrinya tidak bekerja, suaminya bekerja, maka minimal si istri itu dapat 30%. Gitu ya. 70% itu milik suaminya. Nanti ketika dibagi waris, si istri tetap mendapat bagian dari 70% itu. Berapa bagiannya, Pak? 1/8 kalau almarhum memiliki anak. 1/4 kalau almarhum tidak memiliki anak. Gitu ya. Bisa jadi dari suatu saat istrinya yang kerja, suaminya enggak. Berarti istrinya 70% atau suaminya 30%. Kan zaman sekarang mah ada kayak gitu ya, Pak. Udah mau usaha istrinya udah mau. Nah, cenah calge ka mana? Ngasuh budak cenah. Beda proyek gitu. Nah, ngasuh budak cenah. Hese ini apa mengket merian damel yang banyak diserap pekerjaan siapa, Pak? Perempuan. Gitu ya. Nah, ku perusahaan perempuan banyak diserap Bapak Ibu. Perempuan mana larurut? Ya laki. Komplain we gitunya, bos-bos komplain gitu ya. Saya rumah di Balenda Bapak Ibu, suka banyak lewat ke perusahaan. Itu kalau pulang lewat Menger misalnya saya, itu suami nanti ngantor santai, nyedak motor ngejemput di sini. Pas murudul, saya di metro teh, ibu-ibu kabeh. Dogo nih, ibu-ibu kabeh sebenarnya suaminya. Jadi suatu saat bisa jadi nanti yang kerjanya istrinya, sehingga porsinya bisa jadi istri lebih banyak ketimbang suami dari sirkatun abdani. Ya. Oke. Nah, ini apa Ibu? Ya. Harta almarhum atau almarhumah. Ada yang namanya harta bawaan. Harta bawaan itu adalah harta yang dimiliki sebelum pernikahan. Seperti apa? Seperti Bapak Ibu sebelum nikah ada yang sudah punya kendaraan, ke tempat harta bawaan, atau sebelum nikah sudah punya rumah, itu harta bawaan, atau harta yang dimiliki karena warisan dari orang tuanya, itu mah harta bawaan. Harta bawaan mah tidak berlaku istilah laki-laki 50%, istrinya 50% enggak. Harta bawaan mah langsung sesuai dengan syariat. Kadang sok anu kieu Ustaz da ieu mah harta warisan disepuna, berarti istrinya teh kan. Ada yang kayak gitu? Ketika suaminya wafat, kemudian ada harta waris baru kabagikeun tah dari orang tuanya teh. Ustaz da ini mah bukan harta, ini mah sumbernya teh dari ayahnya. Berarti kan istrinya enggak kebagi ya. Bapak Ibu kabagi teh? Kabagi, tapi sabaran bagian anak? Biur 1/8 kalau punya anak, 1/4 kalau tidak punya anak. Jadi tidak dulu dibagi 50% ya. Nah, kadang-kadang karena nggak mau ribet, 50% aja gitu. Saya khawatir kalau 50% harta yang masih hidup kabagi gitu ya.
harta yang masih hidup terbagi. Kan ada kezaliman itu. Mana nu hidup? Mesti bagi warisan. Gitu ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada yang tidak menghargai peran istri. Ketika suaminya wafat, karena semua aset nama suaminya, si istri hanya dibagi 1/8 saja. Ya, yang 7/8 dibagi ke ahli waris yang lain. Atau si istri yang dapat 1/4 saja. Yang 3/4 ke ahli waris. Ada yang selama ini keluarga itu punya rumah, keluarga itu punya kendaraan. Memang istri nggak ada peran. Baik. Kalau guru saya suka ngumpamakan kayak gini, Pak Ibu. Memahami ayat surat An-Nisa ayat 32 tadi. Lil rijali nasibum mimma iktasabu wa lin nisa'i nasibum mimma iktasabu, seperti ini. Ini analogi aja ya. Bapak Ibu, kalau di barat nih, suka ada yang namanya sewa rahim. Sewa rahim kan? Ya. Sisi nanti hayang langsing. Ada menjadi siga langsung kan? Saya mah hayang selim menahan. Dan kadang-kadang gara-gara hamil jadi itu bisa langsing deh. Harus deh. Bu Ibu harus deh. Ingat deh. Badan mama itu jadi gede teh gara-gara papa ingin punya anak terus jadi gede terus gitu ya. Justru saya hiji gitu ya. Nah, sehingga kalau di barat mah karena nggak mau hamil suka disewa rahim. Sewa rahim tahun 80-an kata guru saya itu sekitar 100 juta. Tahun 80-an Pak ya, tahun seberapa? Tahun 2024. So, 800 juta teh dari 8 bulan ngandung, 2 tahun nyusuan. Ayeuna seorang suami istrinya hamil tadi dibawa tah si adik dalam kandungannya tak kemana-mana. Undainya 100 juta beren sebenarnya setengah miliar berarti. Eta hiji budak, ban budak 5. Lupa seberapa banyak mereka istri. Kadang-kadang tidak menghargai. Makanya kami memahami ayat irrijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabu, berarti istri itu ada hak lebih dari hak suami. Tidak hanya bagian waris. Ya. Nah, baru kalau harta bersama, kalau suami istri itu dua-duanya memberikan penghasilan, artinya suaminya kerja, istrinya kerja, itu 5%. Ya. Lanjut ya. Bapak, kehartos teh misi abi ngablab-blab Bapak Ibu pulang kene wae. Ya halau teh bingung cenah tahun kuliah bagi ke nana. Utang we kumpul terus maupun utangna ya. Utang we cenah ya kabehna. Wah eta mah. Ya Bapak Ibu, ini saya ada juga kasusnya dulu. Ya Allah, bro, sing saleh mana malah. Piweuh. Nah. Dulu ya, kalangannya. Nah, diulang kalau sekali. Oke. Harta dalam hak dalam harta peninggalan. Tahu Ibu, kalau sudah si harta itu diseplit, mana harta suami, mana harta istri. Kalau udah disebut ya, biar mudah mah 5% bedanya 5%. Bapak Ibu, jangan dulu dibagikan yang 50% itu, tapi keluarkan dalam biaya pengurusan jenazahnya. Ya, seberapa biaya pengurusan jenazah. Kemudian lunasin dulu hutangnya. Jadi 50% itu. Ya.
Kemudian bayar dulu zakat. Kalau seandainya almarhum belum mengeluarkan zakat, ya. Berapa ukuran zakatnya? Kalau seandainya depositonya itu haulnya sudah setahun, nisabnya 85 gram emas minimal tuh, dan tahu bahwa almarhum itu sudah setahun ini belum ngeluarin zakat, kalau tidak 2,5%. Ya. Kalau misalnya depositonya sudah 200 juta, 2,5% tinu 100 juta seberapa? 2,5 juta ya. Berarti kalau 200 juta 5 juta keluar. Ya, itu sebagai zakat almarhum yang harus dikeluarkan. Setelah itu baru bagian. Kemudian yang terakhir wasiatnya. Kalau seandainya almarhum berwasiat, ya. Ini keempat ini. Dari yang 50% itu, Bapak Ibu keluarkan ini yang 4 ini. Ya. Kita lanjutkan. Ini memang contoh kasus lah. Ya, enggak. Dan teori wae masuk ulang kan Pak. Terus kan lagi langsung studi kasus. Studi kasus Bapak Ibu nih. Ini sudah dibagi. Taruhlah ini sudah terbagi, si hartanya itu sudah milik almarhum. Artinya sudah tahap pertama mana harta almarhum dan mana pasangannya, suaminya istrinya itu sudah dibagi. Ya. Sekarang sudah masuk ke tahap pembagian waris. Wasiat tos dikeluarkan, zakat tos dikeluarkan, kemudian utangnya sudah dibayarin, mengurus jenazahnya sudah dibayarin. Seorang suami wafat dengan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Harta waris yang ditinggalkan sebanyak $8.000. Ya itu dolar we artinya. Mun miliar panjang teuing teh. $8.000 US dollar. Bagaimana pembagian harta waris menurut Islam? Jadi ini sudah dipisah nih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bikin bagian dulu. Nah, itu kan suaminya wafat, sehingga ahli warisnya istri dan anak-anaknya. Karena anaknya ada laki-laki, berarti harta waris ini tidak keluar dari keluarga inti. Tapi kalau anaknya perempuan, Bapak Ibu, paman dan uak dari adik kakak, adik sama kakaknya suaminya dapat nggak? Dapat kalau anak perempuan. Nah, jadi kalau anak, makanya kan kalau ada bapak ibu yang cungsa nu anak ngep istri sadaya, ayah tidak, coba lagi istri dari sini Ustaz, coba deh coba lagi istri 10 kali coba dari istri kayaknya jadi 10 nanti istri sadaya umat namun gitu bukan cabang kan tuh. Nah, saya tidak merekomendasikan itu ya, Bapak Ibu ya. Yang kuduna gitu, kudu nabi kan tuh. Bapak Ibu ya. Berarti kudu nabi, berarti kalau wafat si almarhum ayahnya itu berarti bisa jadi adik kakak almarhum teh. Apa dia? Nah, iya nu sering aya masalah. Mana nyerang wae, habis cenah kabagian. Padahal teu pernah ngurus almarhum gitu ya. Nyerang wae. Ya, sing saoleh. Nah, kumaha ieu carana? Ini, Pak. Istri dapat berapa? 1/8. Kenapa istri dapat 1/8? Karena almarhum meninggalkan ya anak laki-laki sama anak perempuan, dua-duanya mendapatkan asobah. Jadi
anak laki-laki sama anak laki-laki asobah teh. Anak perempuan kalau seorang dia dapat setengah, tapi kalau 2 orang atau lebih dia dapat 2/3. Karena ada anak laki-laki jadi asobah mal ghair namanya, katarik jadi asobah. Jadi anak laki-laki lah yang membawa anak perempuan itu, jadi bagiannya sudah menjadi asobah sisanya. Ya, makanya nunggu-nunggan anak pameget mah nya oge hiji putrana aman. Artinya hanya jatuh ke anak itu atau ke istrinya atau ke suami. Karena saudara-saudara almarhum itu nggak akan dapat kalau ada anak laki-laki. Kalau masih ada ayahnya, ada ibunya, masih dapat tuh ayah ibunya. Kemarin tuh saya ada yang konsul ke saya. Dulu kemarin tuh, Ustaz, iya. Bapak Ibu, ya. Kemarin tuh ada yang ini konsul ke saya Sabtu, aduh, Ustaz Ahad. Ustaz yang tepat sana Ustaz naon. Terus kayak aja bumi nasi. Jadi 4 bersaudara, 5 bersaudara. Kalau sama bersaudara. Anak yang laki-laki yang kedua itu wafat duluan. Ibunya 23 hari kemudian wafat. Tesasanya kasih. Tidak ada 40 tenang. Jadi anak ke satu laki-laki, kedua laki-laki, ketiga, keempat, kelima perempuan. Yang pertama masih ada. Yang kedua ini wafat duluan. Dia punya anak laki-laki dan perempuan. Kemudian 23 hari kemudian ibunya wafat. Bapak Ibu, almarhum yang laki-laki ini kan wafat duluan tuh. Berarti kan ibunya masih dapat bagiannya, sekalipun dia punya anak laki-laki. Jadi almarhum yang anak yang kedua ini, istrinya, kedua anaknya, dan ibunya. Nah, bagian ibunya itu jatuh ke adik kakak. Ya. Nah, kasus seperti ini apa Ibu? Berarti istri dapat 1/8 KPK-nya, sanes komisi pemberantasan korupsi. Jadi KPK kelipatan persekutuan terkecil 8 sehingga 8/8 bagi 8 1. 7/8 sisanya di 7 jadi 8. Nah, Bapak Ibu, yang 8.000 ini ya, si ibu teh dapat 1.000, beres kan? Sisana sabaraha? 7.000. Pameget karena laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian, berarti dibagi 3. Sehingga 2/3 kali 7.000, 4.000 sekian. 1/3 kali 7.000, 2.000 sekian. Dan ibu itu kan 1.000. 1.000 teh harta anu 50% suaminya. Sedangkan dia dari harta bersama dapat berapa? 50%. Kalau si ibu itu kerja. Kalau si ibu itu tidak kerja minimal 30%. Sehingga kalau pakai persentase, Bapak Ibu, yang saya buatkan persentase ini kasusnya. Istri itu 12,5%, anak laki-laki 58,33%, anak perempuan 29,17%. Gitu Pak. Nah, berarti si ibu, kalau ibu itu 50% karena harta bersama, ditambah 12,5%, berarti 62,5%. Kalau si ibu itu 30%, si istri ya 30%, berarti 30% tambah 12,5%, berarti 42,5%. Ya Pak Ibu. Nanti anak laki-lakinya 58%, anak perempuannya 20%. Nah, ini kalau asetnya tidak berupa
nilai uang, misalnya berupa kos-kosan, berupa apa saham. Ya Ustaz cenah mun diical malah ya. Ieu na cenah Ustaz. Mun diical mah CF we. Kumaha tuh? Bagi persentase kayaknya. Terus kalau mau dibeli sama anak laki-lakinya bisa kena besar. Tinggal bayar we kalau ibu 12,5%, anak perempuannya 25%. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Jadi dalam Islam itu sudah dibikin sesimpel ya. Islam itu sudah membuat sesimpel mungkin terkait dengan harta waris. Namun seringkali kitanya cana naon guys hayang nguasai gitu. Ya. Terus gimana sih Ustaz? Dah kata mama teh laki-laki dan perempuan harus sama. Ya nggak apa-apa. Ya. Terima dulu aja laki-laki 58%. Nanti setelah diterima secara syariat, atau akan dibagikan atau sama. Terimalah secara bagian syariat. Nanti ketika mau dibagikan, buat lagi berita acara. Anak laki-laki menghibahkan sebagiannya buat anak saudaranya yang perempuan. Eta mah anu kadua mah sanes waris. Anu kadua mah tabarru saja, berbuat baik anak laki, saudaranya laki-laki terhadap saudaranya ya perempuan. Jadi yang secara syariat mah terima heula. Tapi lamun ditos dipasikeun artosna geus Bapak Ibu. Untuk dipasikeun artos sok pohon anu ieu teh. Ya, komo terus dipasikeun ka istrina, geus pohon deui we. Jadi malik hutang atuh intinya. Makanya saya mah suka terima dulu syariat. Siap, terima syariat. Oke. Tulis. Oke, sekarang Bapak Ibu kan orang tua Bapak ingin sama laki-laki perempuan. Tak ini mah sanes waris. Ieu mah tabaru. Nu waris mah nu kahiji pembagian. Terus adanya. Oh, ada dilawan. Mangga Ustaz. Mun abi adan contohna saya. Bering iya tan abi? Oh itu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Bapak, saya mau berikan satu lagi contoh ya. Ini kasus yang kedua. Tadi mah suaminya yang wafat, sekarang istrinya yang wafat. Seorang istri wafat dengan meninggalkan suami, 2 orang anak laki-laki dan bapak. Jadi masih ada tuh, si istri itu masih ada bapaknya. Harta waris yang ditinggalkan sebanyak 7.200 US dollar. Dolar artinya. Bagaimana pembagian harta warisnya menurut Islam? Kita buat perubahan, apa yang mesti salah? Suami istri masih ada bapaknya kan? Ya, kemudian 2 orang anak laki-laki. Ini kan bagiannya. Iya. Bapak ibu, si suami dapat berapa? Kayaknya sebelah cik saroge. Suami dapat 1/4 karena almarhum mah meninggalkan anak. Ya. Kalau bapak dapat 1/6 karena almarhum meninggalkan anak. Kedua anak laki-laki mendapatkan as-sobah, sisa. Sehingga kalau dihitung waris kayak gini. Bapak ibu mah kayaknya orang tua itu nggak ketutup, nggak kehalang, nggak kehijab. Bapak ibu buatkan dulu KPK-nya. KPK-nya itu berarti 12 ya. Karena suami dapat 1/4, bapak dapat 1/6, anak laki-laki mendapatkan sisa. Sehingga Bapak Ibu setelah dihitung-hitung ya, setelah dihitung-hitung Bapak Ibu, KPK-nya 12. Jadi pokok masalahnya 1/4 kali 12 itu 3. Jadi nisab bagian, jadi 12 itu harta almarhumah itu jadi 12 saham. Ya. Jadi harta itu menjadi 12 saham. Suaminya itu dapat 3 bagian, 3 lembar saham. Ayahnya dapat 2 lembar saham karena 1/6 bagi 12 itu 2. Sedang kedua anaknya itu dapat 7 lembar saham. Nah, setelah dihitung, kalau nominal 7.200 US dollar, maka suaminya itu dapat 1.800, ayahnya dapat 1.200, masing-masing anak dapat 2.100. Ya, kalau dibikin presentasinya kayak gini Pak. Ini setelah dibagi harta bersama ya. Suami itu dapat 25%, bapak itu 16,67%, anak laki-laki masing-masing 29,17%. Bapak sendiri nggak kerja apa-apa juga kan? Iya, kan bapak mah dinilai dari Bagian istrinya tadinya. bapak itu sama ibu itu oleh Islam dihargai. Kenapa? Karena terwujudnya anak-anak itu karena jasa dari ibu bapaknya, gitu ya. Sehingga dia dapat orang tua itu, bahkan bagiannya besar. Tapi mati dulu anaknya. Ya ini mah kasus anaknya mati duluan. Nah, makanya bapak-bapak sekalian, orang tua mah nggak ketutup. Kenapa dalam hadis sebutkan harta anak itu adalah min kasbi, harta anak itu adalah harta dari kedua orang tua. Min kasbi baladika. Jadi
Kan ada seorang anak yang ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, sampai tidak mau ngasih kepada kedua orang tuanya. Kemudian lapor orang tuanya itu, ya Rasul, saya punya anak tapi ini. Rasul manggil si anaknya, hartamu min kasbi waladaka, hartamu teh tinu hasil usaha bapak ibu kalian. Jadi hartamu itu adalah harta orang tua kalian. Itu apa ini? Walaupun di kita mah suka beda, harta orang tua itu jadi harta anak, tapi harta anak belum tentu ada orang tua. Padahal dalam Islam harta anak harta orang, gitu ya. Jadi nggak boleh seorang anak sampai dia menelantarkan kedua orang tua. Ya. Dan kenapa saya buat persentase bapak ibu, supaya nanti kalau misalnya si sawah itu tidak segera dibagikan karena nunggu dijual, ya tidak apa-apa, nggak nunggu, tidak dibagikan dulu. Tapi nanti ketika keuntungan si sawah itu dibagikan sesuai dengan setelah diambil biaya operasional untuk pupuk, untuk pekerja, dan keluarkan zakatnya, hasilnya nanti dibagi sesuai dengan pembagian seperti ini. Kontrakan juga seperti ini. Jadi kalau kontrakan itu misalnya 10 juta, biaya operasional habis 2 juta, yang ditabung untuk dana aman 1 juta misalnya, 7 juta yang ada dibagikan seperti ini. Coba ibu ya. Jadi Islam sudah mengatur sesimpel. Ya. Termasuk juga kalau punya royalti, misalnya orang tuanya menulis buku, kan royalti itu terus selama dicetak lagi oleh penerbit dapat royalti kan. Nah, si royalti itu tetap menjadi harta waris yang akan dibagikan sesuai dengan presentasi. Nanti sudah habis nyetak kayak Panasir, buku Panasir kan terus dicetak, atau Buya Hamka terus cetak. Nanti kan keluarganya itu dapat royalti. Ya royalti itu terus. Nah Bapak Ibu, abi sakila we namanya. Ya. Nah, banyak kasus Bapak Ibu di saya itu, ya. Tong dipastikan sana olap nggak berolot deui. Ya. Segede-segede bae ya. Segede-segede ya. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Oh iya iya, Bapak Ibu yang di rumah nih. Duh nih, subhanallah Ibu Tin, Pak Abdul Rahim, subhanallah ya. Terima kasih nih sudah ini Ibu Hajah juga. Enggak bisa dibebas. Ada yang wajib? Jemaah? Atau yang di rumah? Baringun kene nya. Enggak bagi naon atunya itu. Apa aja tuh? Mangga. Apa? Mangga. Hah? Oh ini aja. Jadi hari mau bertanya itu, apabila suami itu menikah, Nuhun, Pak. apabila suaminya itu menikah, kemudian utang-utangnya dilunasi dulu, kemudian dibagi dua, belum pilih dulu gitu, bagaimana? Jadi dibagi dua dulu, Pak. Dibagi dulu si harta bersamanya itu. Jadi urutannya harta almarhum itu nanti harta bawaan jangan dikeluarin. Harta yang dimiliki setelah pernikahan dibagi dua. Nanti harta yang dimiliki setelah pernikahan sama harta bawaan disatukan. Itu berarti pure harta almarhum. Karena harta yang dibagikan itu hanya harta milik almarhum 100%. Jadi kalau belum 100% nggak boleh kembali. Misalnya itu almarhum dia ikut taka apa namanya tadi kalau nabung baru bisa cair
takap ya kayak gitu kan. Nah, itu mah kan belum pure milik anak gitu. Ya, jangan dulu itu gitu. Nah, nanti kalau sudah harta milik harta bawaan, harta yang dibagi setelah harta pernikahan itu, dari harta inilah keluar ke utang-utang. Jadi istri itu tidak harta yang pasangannya itu tidak ke bawah. Keluarkan dulu, barulah sisanya dibagi sesuai dengan hukum syariat pun. Itu proses. Jadi urutannya, karena kalau langsung dibagikan, belum dibagi dua, itu bisa jadi harta pasangannya itu terbagi. Itu ya. Dan tidak semua harta waris itu, tirka itu tidak semua harta peninggalan almarhum itu, harta tirka itu belum tentu semuanya harta waris. Pensiun, si istri dapat pensiun itu tidak boleh dihitung waris. Dan mama tuh kudu dibagi, nah terus kayak gitu. Ngomong istri sambung, si bapak istri pertamanya sudah meninggal, gitu ya. Istri pertamanya sudah meninggal, kemudian si bapak ini dapat makan mata yang bisa ngurus syariat, betul tidak Pak? Siapa yang bisa survive single parent itu perempuan atau laki-laki? Saya ikhlas nggak jawab berarti teh, saya cuma mama. Ya, itu perempuan biasanya yang bisa jadi single parent kayak. Nah, dapat makan mah terbiasa. Mana kudu masak, kudu balanya ke pasar. Ya, punten bahkan ketika masih ada istrinya saja sok aneh-aneh apa apalagi seueur artos bentar ibu-ibu mun pamagetna seueur artos cepat artosna tong dibebaskan. Dalam pengalaman para mitra ya. Banyak kasus itu ketika si suami istrinya wafat, si suaminya itu nikah lagi karena bapak itu ASN nih. iya, jadi nggak ada yang ngurus bapaknya itu, anaknya nggak ada yang ngurus ke satu aja karena ada hal-hal tertentu bapak ibu yang hanya bisa ditangani oleh pasangannya, nggak bisa sama anaknya. Ya. Kemudian wafat. Si istrinya kan sudah diajukan ke jadi istrinya, ya, berarti kan dapat tuh tunjangan istri. Begitu, tuh kamu, jangan ibu saya puluhan tahun ngurusi bapak, mau tipayu temenan, iya karek oke. Berapa bulan, guys, mana tunggu kan, kesulitan di pensiunnya unggul gitu. Kan terus kayak pensiunnya cina Ustaz, mana cina karek 2 bulan, menang 1/8. Kalau aset rumah itu misalnya 1 miliar atau 7 miliar misalnya di pusat kota yang ini, 1/8 itu kan 12,5%. Kalau 1 miliar itu berarti 112 juta. Kalau 7 miliar kali kedua kita karek ngurus sebulan. Coba kebelakangan aja ujian luar biasa. Tapi istrinya dapat tidak 1/8? Itu risiko. Itu bisa diatur-atur. Sedang saya begitu sedang ke mana? Orang miladiannya, abi mau nikah, dek miladian duda, nunggu 70 tahun. Pas nikah, kalau mau dipayun sih, musibah deh namanya. Nah, kalau mau dipayun juga ruas ya.
ngarap suami na maot apa teh andina maot si pagi dan si bapak teh maot main. Jadi bapak ibu itu macam dan rezeki masuk dalam atur ya. Jadi gitu ya Prof ya. Jadi tidak otomatis langsung. Kalau misalnya duda nikah lagi, kemudian beberapa tahun kemudian menikah. Nah ini si janda yang muda ini dapat warisan tidak itu? Ya, makanya nanti Prof saya kalau ada jamaah yang konsul ke kami, itu saya suka nanya sebelum nikah pasti konsul kayak curhat so beresin harta dengan isi pertama sudah clear belum? Sudah dibagian belum? Makanya kenapa harta warisan tolong diungkap ya, clearkan dulu dengan istri pertama. Clearkan dulu. Nanti dengan istri kedua itu dihitungnya adalah kalau sirkatul abdan harta yang dimiliki setelah pernikahan dengan istri yang kedua. Kalau seandainya dengan pernikahan istri kedua tidak menambah aset, berarti istri kedua tetap dapat 1/8-nya saja dari harta almarhum suami. Makanya kalau seorang suami yang dia menikah masna wasulasa warubah misalnya, itu ketika itu saya sampai dengan kepuyang katanya, dia tilu kali nikah tuh. Jadi yang sirkatul abdan mana sebenarnya Gusti Allah. Tega Bu, dengan istri yang pertama mana asetnya? Dengan istri yang kedua mana asetnya? Jadi 3 kali nikah punya anak dari setiap istri. Hebat sih Bapak main. Buka anak. Itu kan luar biasa Pak Ibu, nggak mudah sebenarnya. Makanya nanti dipisah dengan istri pertama mana asetnya. Nanti dengan istri kedua kalau nambah istri pertama juga dapat bagian aset. Jadi harta yang setelah istri kedua itu kalau nambah aset berarti istri pertama dan istri kedua. Kalau dengan istri ketiga berarti istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Otak Islam aku udah jelas akunting kata penting nak akunting. Mantap bapak-bapak sing saloleh. Jangan sampai kita mewariskan masalah kepada anak-anak. Ya baik. Oh gitu aja ya. Dari rumah ada nggak? Dari rumah ada kan? Terakhir aja. Ada perterusan Pak Ustaz. Oh maka Ibu Haji, maka Bu Haji, alhamdulillah. Maka Bu Haji. Tadi teh warisan teh suami istri itu kan 1/8. Kalau punya anak. Dan 7/8 anak-anak papi ayah putrana. Upamina ayeuna istrinya itu 3 upamina. Kalau istri itu 1/8 dibagi 3 kan nanti masing-masing 1/8. Kalau seandainya istrinya ada 3, berarti Ibu Profesor berarti 1/8 itu bagi 3. Makanya nanti perbedaannya itu dari sirkatul abdannya nanti dibedakan. Jadi nanti dengan istri pertama berapa aset itu mah hak istri pertama. Kalau nambah aset berarti istri pertama, istri kedua. Kalau nambah aset lagi berarti istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Kalau istilah tidak sami itu. Sami. 1/8 teh dibagi 3. dibagi 3. Istri pertama malam seueur gitu. Ya makanya istri pertama mah ditambah lebihnya itu dari harta yang dimiliki setelah pernikahannya Bu Profesor. Jadi makanya harus dari pernikahan itu istri kalau bekerja berapa persen tadi 70%? kalau bekerja 50%. 50%. Suami tidak bekerja 30%. Minimal. Itu dicanakan lah. Oh diambil dulu. Biasa dibagikan sebelum bagi waris gitu. Selama masih hidup biasa dicanak. Bu Profesor. Jadi kalau harta yang seperti itu, kasus seperti itu, makanya seorang suami itu biasanya ya, walaupun nanti dalam KHI itu kan baik atas nama suaminya atau atas nama istrinya, sikatul amran tetap dibantu juga dalam KHI. Tapi kalau dalam syariat murni yang saya ketahui,
Kalau rumah itu sudah dihibahkan kepada istrinya, berarti harta itu sudah milik istrinya. Oh, jasa itu sudah dihibahkan. Ya. Kalau tanah itu misalnya sudah dihibahkan ketika hidup, hibahkan lah. Sudah selesai. Jangan dibawa termasuk harta waris kalau sudah dihibahkan. Apalagi sudah ada namanya, nama istrinya, berarti suami kita udah ngasih istri. Upami bahkan misalnya maksimalnya hanya sepertiga dari kekayaan terpenuhi harga rumah itu berbesar begitu. Itu biasa dibahkan. Kalau hibah, Ibu Profesor, hibah itu tidak ada batasan karena dia ngasih ketika hidup. Yang ada batasannya itu wasiat. Jadi yang ada batasan wasiat, artinya kalau almarhum setelah wafat saya berwasiat untuk mengasihkan sesuatu aset bukan kepada ahli waris, ya. Maksimal itu sepertiga. Kalau hibah mah ketika hidup silakan saja kasihkan, tapi jangan sampai motivasinya menghindari waris. Kedua, motivasinya jangan sampai ada ketidakadilan, itu yang nggak boleh. Misalnya ngahibahkan ke anak nuka hiji we unggul, atau kan bungsu unggul, anak yang lainnya nggak dikasih, itu nggak boleh. Sama Rasul dibatalkan hibahnya. Ya, nah di sini yang perlu kehati-hatian Bapak Ibu sekalian. Jadi bedanya hibah dan wasiat. Kalau hibah mah diberikan ketika masih hidup. Diterimakan masih dulu. Ya, dan diterima ketika masih hidup. Ya, misalnya sebelum wafat sudah diatasnamakan anaknya, sudah diatasnamakan istrinya. Ya. Nah, yang kedua harus ada unsur keadilan. Yang ketiga tidak boleh menghindari waris. Jadi misalnya anaknya perempuan, kemudian dia nggak mau ngasih ke saudara kalau dia wafat, kemudian nawe ngumpul sadayana. Nah, walaupun sebenarnya tidak disalahkan itu teh, tidak disalahkan Bapak Ibu. Jadi yang seperti itu tidak disalahkan. Dan perlakuan itu adalah dosa. Jadi karena anaknya perempuan, dua-duanya misalnya, kemudian dia hibahkan ke anaknya supaya tidak mendapatkan waris, sah sebenarnya hibahnya, dan perbuatan itu adalah dosa. Seperti Bapak Ibu misalnya pakai tiket visa multiple haji, dan hajian kemarin kan visa multiple itu dia berangkat haji tapi ngambil jatah batu. Ahli haji nggak sah haji, tapi ngambil jatah batu seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya porsi haji, porsi haji, kemudian jadi lunasi, kemudian dari Kemenak nawaran ke orang, harganya 150 juta, harganya 180 juta satu porsinya, ya. Orang berani saja bayar itu. Kenapa? Karena kalau nunggu juga puluhan tahun, terus juga 150 juta masih dianggap murah. Kenapa? Karena kalau plus itu kan di atas 250 juta, full roda 400 juta. Dia cuma 150 juta, tidak nunggu. Bayar tuan 300 juta. Dia ibadah haji, sah ibadah hajinya. Yang bisa jadi dosa karena harusnya jatah yang di bawahnya karena ada oknum dijual kan. Seperti juga tadi ketika hidup dihibahkan semua ke anaknya untuk tujuan tidak mau ngasih ke saudaranya, sah hibah nama dengan dosa. Itu ya Ibu Profesor ya. Jadi kasus-kasus Masih ada pertanyaan Pak? Oh, maka boleh ya. Satu lagi aja. Kalau sekarang istrinya yang meninggalkan, istri itu mempunyai harta 50% separuh kalau dia bekerja. Nah kalau sekarang si istri itu meninggal duluan, jadi dia kan kekayaan yang
diwariskan kepada anaknya dan kepada suaminya. Itu suaminya dapat berapa? 1/8 juga begitu. Suaminya dapat 1/4. Oh, 1/4. Kalau istri meninggal, suami dapat 1/4. 1/4 aku kayaknya adik kau kawin deh kan sana. Oh, ini ada isinya. Tapi masuk ke tempat dari mana sesuai dengan itu yang 3/4 itu untuk anak-anaknya. 3/4 untuk anak-anaknya. Jadi 50% milik istrinya, 50% milik suaminya, 50% milik istrinya yang almarhum itu dibagi. 1/4-nya dapat suaminya. Tangga modalan suaminya kau nikah dulu. 1/4-nya kamu putra-putra. Jadi makanya bapak ibu ya siksa oleh kita. Panjang umur muda. Jadi kuna hatinya usah dari ngomong kayak ini 1/4. Sekalipun punya anak, ibu-ibu dapat 1/8 gitu ya. Itulah Bapak Ibu dalam Al-Quran ya, wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Ya. Jadi Allah yang sudah ngatur seperti itu. Oh, ada yang nanya ya? Ada yang nanya sebentar. Udah chatting ya? Chatting. Yang mana ini? Satu lagi aja, Ibu Dokter sebentar ya, Profesor ya. Assalamualaikum Ustaz, contoh kasus seorang perempuan meninggal tanpa meninggalkan suami. Seorang perempuan meninggal tanpa meninggalkan suami. Seorang perempuan meninggal tanpa meninggalkan suami. Dibacakan dari sana, Ustaz? Dibacakan ya? Tanpa meninggalkan suami. Dibacain Kepotong ya mereka. kapotong. Cepet. Ulang ajengan. Set. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang perempuan meninggal tanpa meninggalkan suami dan anak. Saudaranya 10 orang. Nggak punya suami. Ya, jadi tidak ada suami dan anak. Yang bersangkutan bersaudara 10 orang. Dan yang bersangkutan di posisi ke-7. Ibu dan bapaknya sudah meninggal. Saudara kandungnya pun sudah meninggal. Hanya meninggalkan satu kakak perempuan yang masih hidup. Jadi dari yang 10 itu hanya meninggalkan satu orang kakak perempuan yang masih hidup. Pertanyaannya, siapa yang menjadi ahli warisnya? Ahli warisnya kakak perempuan yang masih hidup dapat setengah. Ya, jadi kakak perempuannya kan ayahnya sudah tidak ada, ibunya sudah tidak ada, suaminya tidak ada, anaknya tidak ada. Mungkin si ibu ini bisa jadi nggak nikah, gitu ya, bisa jadi nikah tapi tidak diberikan putra. Sehingga dari 10 saudara itu yang masih ada adalah kakak perempuannya. Maka kakak perempuannya itu dapat setengah. Setengah lagi kemana? Setengah lagi adalah nanti apakah saudara-saudara yang 10 orang itu, berarti yang 8 orang itu ya, punya anak tidak? Nanti jatuh ke keponakan dari saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Ya, Dari saudara laki-laki. yang laki-laki. Itu ya, jatuh ke keponakannya dari saudara. Seperti kasus kemarin kan. Ada. Jadi seorang dokter yang luar biasa kaya sekali, dia punya istri, kemudian nggak punya putra, istrinya ada, saudara-saudaranya sudah meninggal. Saudara-saudara, nah istrinya dapat bagian tuh 1/4-nya setelah dibagi 2 itu. Nanti yang 3/4-nya itu jatuh kepada saudara-saudara keponakan almarhum, ya, keponakan dari anak yang mati, dari saudara yang laki-laki.
Kalau saudaranya anak perempuan tidak bagi, nah itu masuk darul arham. Tetap perlu dikasih, tapi bagiannya tidak tertentu. Kan tadi mah langsung 1/4, 1/2 saudaranya yang perempuan itu. Jadi nanti keponakannya ya, dari yang saudara laki-laki ya sisanya. Kan mungkin ada dari saudara perempuan keponakannya. Nah ini juga dibagi Bapak Ibu, tapi tidak ditentukan. Kudu diberikan seriluan dari yang keponakan laki-laki, dari aktris dari. Kenapa dalilnya? Idza hadarul qismatu ulil qurba wal yatama farjuquhum wa qulu qawlan ma'rufan. Ketika pembagian itu hadir kerabat kalian, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka bagikanlah, berilah mereka dan ucapkanlah ucapan yang baik. Maksud hadir itu bukan berarti pas pembagian ayat, tidak, tapi terdengar, oh si emang teh ini saudara saya, sepupu saya itu dapat warisan ya dari si bibi misalnya, kan dia tahu itu, maka kasih. Nah, yang namanya kita tidak pernah ribu, pernah gitu. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Kasus ini ada pernah saya bantu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah, amin. Cukup ya Bapak Ibunya, mau sekali ya. Bapak Ibu, mohon tiasa Ibu Profesor tiasa chat ya. Biasa nanti Ibu Profesor nge-chat aja, chatting aja biasanya saya ada nomornya. Dan kalau misalnya suatu saat bisa silaturahmi, nanti saya silaturahmi sama Ibu Profesor ya. Ya, Bapak Ibu, segitu aja dulu karena saya harus ada yang beresinnya di masjid di rumah. Mohon maaf Bapak Ibu ya, yang benarnya hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahannya kealpaan saya mohon maaf. Sebenarnya saya ingin menampilkan berbagai kasus lain. Masih part 3. Part 3 ya. Dan nanti banyak kasus-kasus yang Bapak Ibu harus bisa pahami untuk ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah berikan keberkahan ya, masjid ini juga punya barokah, pengurusnya juga barokah, jamaahnya juga barokah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga keimanan kita dalam keistiqomahan di dalam ketaatan. Hatur nuhun ke Bapak Ibu yang baik yang hadir maupun yang di rumah, semoga sehat walafiat semuanya ya. Ibu Tin, Ibu Profesor, Pak Nurahim dan semuanya, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami Bu Haji. Izin ya. Ya, ini part 3 aja. Insyaallah. Insyaallah. Bagaimana kalau orang tua kita tidak sudah wafat nih, tapi tidak menjalankan itu.